Media Vietnam sindir timnas Indonesia setelah dibantai Korea 6-0. Wow, kata itulah kita sematkan untuk media Vietnam, yaitu Soha VN, yang mana secara terang-terangan menyindir timnas Indonesia atas kekalahan yang cukup memalukan atas Korea Utara. Kita tahu Soha VN ini udah nggak asing lagi kalau di telinga pecinta sepak bola Indonesia. Soha VN ini merupakan media yang paling gencar untuk memberitakan sepak bola Indonesia, ya, baik itu baik maupun buruk, baik itu menang maupun kalah. Menang diberitakan baik, buruk ya wassalam lah, ya kan. Jadi di sini gercep kali ya, belum apa-apa mereka udah langsung posting di website mereka. Mereka mengatakan bahwa saya dengan caption ya, Indonesia kalah 6 gol di Piala Asia, pertanda mimpi buruk di Piala Dunia. Ya, jadi memang kebetulan kita ini apa ya, sebenarnya lagi disoroti banget ya. Bukan hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di level Asia. Kita udah mulai disoroti, bahkan di level dunia pun, ya kan. Nah, di level Asia Tenggara ini kita lah menjadi satu-satunya wakil yang paling berprestasi, baik itu di kelompok umur maupun di kelompok senior. Di kelompok umur kita udah masuk Piala Dunia dan kita satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang lolos ke Piala Dunia U17. Australia aja pun enggak, selaku juara Piala AFF, ya kan? Vietnam juga enggak, Thailand juga enggak. Jadi Indonesia banyak apa ya, menanggung beban untuk ASEAN ini. Jadi banyak orang berharap sama Indonesia, dan banyak juga sebenarnya nggak suka sama Indonesia nih, kan? Kenapa? Karena terlalu terang, kan, terlalu berprestasi sehingga banyak orang yang nggak suka. Begitu juga dengan timnas seniornya, kan? Di Piala kualifikasi Piala Dunia round 3 cuma kita Asia Tenggara, dan kita punya peluang untuk lolos Piala Dunia. Kebayang nggak tuh kalau misalnya kita menjadi negara pertama dari Asia Tenggara yang lolos ke Piala Dunia? Apa nggak kebakaran jenggot dulu? Antara dua nih, ada yang sor dia pasti dukungnya, kan, bangga dia. Ada yang nggak sor dia, udahlah, dengki aja nggak ada nanti. Nah, di sini Soha VN ini nggak dengki ya, tapi kayak memang inilah model Soha VN ini kan. Menang dia dukung, menang dia sanjung, kalah dia dukung, tapi kadang sindir-sindir ya gitu, ya kan. Sampai dia bilang tadi itu yang kayak di caption di awal, bahwasanya Indonesia kalah 6-0 di Piala Asia dan pertanda buruk ya, atau bisa kita bilang mimpi buruk lah nanti di Piala Dunia. Ini menandakan bahwasanya media Vietnam ini udah mulai khawatir ya, dia itu kayak udah mulai khawatir dan udah mulai meragukan timnas Indonesia. Jadi semula orang-orang Vietnam ini kan kayak udah yakin kali dengan timnas Indonesia. Nengok performa timnas Indonesia, memang siapa yang nggak yakin kan gitu. Apalagi di babak grup kemarin, di kualifikasi grup, timnas Indonesia praktis nyaris sempurna, ya kan? Cuma satu kebobolan dan itu penalti. Timnas Indonesia ngalahkan Korea Selatan, timnas Indonesia ngalahkan Yaman yang ngalahkan Bangladesh 4-0. Tapi sama Indonesia 4-1 yang ngalahkan Afghanistan. Indonesia di 3 pertandingan awal cukup bisa kita bilang apa ya, produktif dengan melesahkan 7 gol dan hanya 1 kebobolan. Tapi di babak knockout ketika jumpa dengan Korea Utara, kita bagai badut ya. Kita bagai apa bisa kita bilang ya, bagai kelinci percobaan yang habis dibantai dan habis dieksperimenkan sama orang-orang Korea, guys. Serius. Kacau kali. Dan nggak tanggung-tanggung, langsung digelontori 6 gol. Ibarat 6 peluru. Aduh. Nah, karena kegagalan timnas Indonesia menghadapi Korea Utara ini dan kalah dari Korea Utara dengan skor yang cukup telak, dah mulailah warga-warga Korea melalui media mereka Soha VN ini mulai meragukan dan mengkhawatirkan tentang peluang timnas Indonesia ketika bermain di Piala Dunia. Memang Indonesia udah garansi tiket bakal bisa main di Piala Dunia nanti.
Tapi kalau melihat performa timnas Indonesia kayak tadi, waktu lawan Korea aja bisa dibantai sampai 6-0. Nah, ini muncul keraguan-raguan dari pihak Vietnam ini, bahwasanya kayaknya Indonesia nggak bisa bicara banyak, bakal menjadi bulan-bulanan lah. Paling Indonesia itu kebantai aja, gitulah. Mereka udah mulai menyindirnya. Dan itu wajar. Itu wajar. Karena memang, jangankan media Vietnam, kita aja orang Indonesia juga cenut gitu kan. Takut juga nih kalau kayak gini mainnya di Piala Dunia bisa wassalam nih, kita bisa jadi pembantaian massal nanti gitu kan. Nah, tapi ya sekali lagi kita ini punya pelatih Coach Nova Arianto. Dia pasti belajar banyak tentang kesalahan-kesalahan di pertandingan ini. Dia pasti akan mengevaluasi, dan nanti mungkin di Piala Dunia pasti juga sudah menciptakan atau membuat atau menskemakan strategi-strategi sehingga bisa berbicara banyak di Piala Dunia. Di Piala Dunia kita nggak perlu lolos grup, menurut aku nggak masalah, asal jangan kalah telak, asal jangan dibantai dan bisa merepotkan. Udah itu cukup, udah mantap kali sih. Apalagi kita main di Piala Dunia kali ini dengan status juara grup di babak kualifikasi, dan juga kita lolos Piala Dunia melalui kualifikasi. Sebelumnya kita lolos Piala Dunia karena tuan rumah yang nyetak gol Arkan Kakak kan gitu, yang joget itu dia. Dan itu kita mendapatkan nilai poin 1 atau 2 gitu ya. Nah, kalau misalnya di timnas U17 ini, tak kenapa aku yakin bisa lebih lah. Kalau nggak 1-2 ya setidaknya, kalau nggak misalnya lebih ya at least sama lah gitu menurut aku. Tapi ya sekali lagi tergantung undiannya. Kalau misalnya undiannya kita satu grup Brazil dan negara-negara lain, waduh wassalam, dapat 1 poin juga udah mantap, ya kan. Apalagi timnas Indonesia ini dia itu pasti di pot bawah, di pot rendah. Ranking timnas kita itu masih sangat-sangat rendah, 127. Dan kalau digabungkan dengan negara-negara yang udah lolos ke Piala Dunia, maka bisa kita bilang kita salah satu ranking yang paling bawah, ranking yang paling rendah. Dan jadi bukan hal yang tidak mungkin nanti ketika drawing ya di babak grup untuk babak penentuan grup, bisa jadi kita akan ketemu dengan negara-negara superpower, negara-negara yang sudah pernah mencicipi juara Piala Dunia. Juara Piala Dunia, bukan yang sering Piala Dunia lagi. Ya kan? Let's say Brazil, Prancis ya, atau mungkin Jerman, Argentina. Ya, negara-negara yang sudah malang melintang menorehkan prestasi di ajang Piala Dunia, guys. Jadi ya nggak salah aja lah kalau misalnya media Vietnam ini semacam menyindir timnas Indonesia, bahwasanya Indonesia bakal menjadi bulan-bulanan nanti di Piala Dunia, berkaca ketika menghadapi Korea tadi. Mungkin kalau misalnya kita pun kalah sama Korea tapi terus kita memberikan perlawanan dan kita kalah tipis 1-2 atau 2-3, mungkin ya media Vietnam juga atau mungkin orang-orang Vietnam juga masih tetap optimis melihat timnas Indonesia untuk berkiprah di Piala Dunia. Kita tahu guys, Vietnam merupakan ya negara yang paling aktif untuk memberikan dukungannya kepada timnas Indonesia, baik itu di Piala Asia maupun nanti untuk di Piala Dunia. Nah, ini juga menjadi dukungan yang cukup baik ya, support yang cukup baik dari tetangga kita, karena mereka sadar Indonesia dan Vietnam punya hubungan yang cukup spesial, karena kebetulan salah satu perusahaan mereka yaitu VinFast yang kebetulan bergerak di bidang otomotif ya, mobil, menjadi sponsor timnas Indonesia. Jadi mereka juga punya harapan semoga timnas Indonesia bisa berkiprah lebih bagus, karena kalau makin jauh timnas Indonesia itu berprestasi, maka secara nggak langsung produk mereka dan nama mereka juga akan semakin terangkat, seperti itu guys. Jadi gimana nih menurut kalian guys tentang sindiran media Vietnam yang mengatakan bahwasanya timnas Indonesia itu bakalan menjadi bulan-bulanan di Piala Dunia nantinya? Ya, itu setiap orang pasti punya ya perspektif yang beda-beda. Tapi kalau misalnya berkaca dari pertandingan Korea ini tadi, ya bisa jadi, ya kan, bisa jadi. Tapi nggak tahu lah ya, mungkin gara-gara tadi kita udah kena mental duluan di awal-awal laga, kecepatan kita kebobolan, makanya pemain kita itu udah bingung, udah nggak fokus lagi, udah nggak bisa menjalankan skema sesuai dengan perintah Coach Nova di awal-awal laga.
Tapi apapun itu patut kita syukuri. Mereka udah bisa masuk ke Piala Dunia aja jalur kualifikasi, itu udah jauh luar biasa, itu udah mencapai target, ya kan. Apalagi kita lolosnya sebagai juara grup dan bisa mengalahkan Korea Selatan. Walaupun kita tahu Korea Utara ini lebih sulit lah lawan daripada Korea Selatan. Kalau kita bandingkan ya, lawan Korea Selatan kita masih bisa memberikan perlawanan. Lawan Korea Utara asli payah kali kita memberikan perlawanan itu. Ngeri kali body mereka tuh. Serius, badannya udah kayak badan-badan militer semua. Curiga, wah, ini U17 apa enggak sih ini? Oke guys, komen di kolom komentar guys, gimana menurut kalian tentang sindiran media Vietnam, So HVN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.